Beberapa tahun yang lalu, banyak orang percaya AI hanyalah teknologi biasa, alat untuk membantu menulis, membuat gambar, atau menjawab pertanyaan. Tapi hari ini, keadaannya sudah berbeda. AI mulai menulis artikel, membuat desain, menerjemahkan bahasa, menulis kode, bahkan membantu mengambil keputusan. Dan setiap beberapa bulan, kemampuannya terus meningkat. Karena itu, muncul satu pertanyaan yang mulai menghantui banyak orang. Apakah pekerjaanku akan digantikan AI? Sebagian orang menjawab, masih lama. Sebagian lagi berkata, itu tidak akan terjadi. Padahal, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan bukanlah, apakah AI akan menggantikan manusia? Karena proses itu sudah dimulai. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, manusia seperti apa yang akan tetap dibutuhkan ketika AI menjadi semakin pintar? Dan jawabannya, bukan orang yang bekerja lebih keras. Bukan juga orang yang memiliki IQ paling tinggi. Melainkan, orang yang memiliki kemampuan yang sulit ditiru oleh mesin. Dalam video ini, kita akan membahas 5 skill yang menurut saya akan menjadi pembeda terbesar antara mereka yang berkembang dan mereka yang perlahan tertinggal. Dan percayalah, skill terakhir justru menjadi alasan mengapa sebagian orang akan semakin sukses karena AI, sementara yang lain kehilangan kesempatan. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena satu saja skill yang kamu abaikan hari ini bisa menentukan posisi kariermu beberapa tahun ke depan. Sebelum membahas skill pertama, ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka mengira AI akan menggantikan semua pekerjaan. Padahal kenyataannya, AI tidak menggantikan pekerjaan, AI menggantikan tugas yang sifatnya berulang. Semakin mudah sebuah pekerjaan diprediksi, semakin mudah pula AI mempelajarinya. Sebaliknya, semakin sebuah pekerjaan membutuhkan pertimbangan, analisis, dan keputusan, semakin sulit AI mengambil alih. Dan disinilah skill pertama menjadi sangat penting. Skill pertama adalah berpikir kritis. Dunia tidak kekurangan informasi. Justru sebaliknya. Hari ini, informasi datang dari mana-mana, media sosial, Google, YouTube, dan sekarang AI. Masalahnya, memiliki banyak informasi tidak sama dengan memahami informasi. AI bisa memberikan jawaban dalam hitungan detik, tetapi AI tidak bisa memastikan apakah jawaban itu benar, sesuai konteks, atau layak dijadikan keputusan. Disinilah berpikir kritis menjadi pembeda. Orang yang memiliki kemampuan ini tidak langsung percaya. Mereka bertanya, mereka membandingkan, mereka mencari sudut pandang lain, lalu mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan sekadar jawaban pertama yang muncul. Bayangkan dua orang menggunakan AI. Orang pertama langsung menyalin semua jawaban yang diberikan, sementara orang kedua menggunakan AI sebagai bahan diskusi. Dia mengecek kembali, mengoreksi, menambahkan pengalaman dan penilaiannya sendiri. Keduanya memakai alat yang sama, tetapi hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Karena di masa depan, nilai seseorang bukan ditentukan oleh seberapa cepat dia mendapatkan jawaban, melainkan seberapa baik dia memilih jawaban yang tepat. Skill kedua adalah komunikasi. Semakin canggih AI, semakin berharga kemampuan berkomunikasi. AI bisa menulis email, AI bisa membuat presentasi, AI bahkan bisa membuat pidato dalam hitungan detik. Tetapi, ada satu hal yang sampai hari ini belum bisa benar-benar dilakukan oleh AI, membangun kepercayaan. Karena pada akhirnya, manusia tidak bekerja dengan mesin. Manusia bekerja dengan manusia. Bayangkan ada dua orang. Keduanya sama-sama pintar. Keduanya memiliki pengalaman yang sama. Keduanya bahkan menghasilkan ide yang sama bagusnya. Tetapi ketika harus mempresentasikan idenya, orang pertama berbicara dengan jelas, dia mampu menjelaskan pemikirannya, menjawab pertanyaan dengan tenang, meyakinkan orang lain. Sementara orang kedua kesulitan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Menurutmu, siapa yang lebih mungkin mendapatkan promosi? Siapa yang lebih dipercaya memimpin tim? Dan siapa yang lebih sering diberi kesempatan besar? Seringkali bukan orang yang paling pintar, tetapi orang yang mampu membuat orang lain memahami apa yang ia pikirkan. Itulah mengapa komunikasi bukan sekadar kemampuan berbicara. Komunikasi adalah kemampuan membuat orang lain mengerti, membangun kepercayaan, dan menciptakan pengaruh.
Di dunia yang semakin dipenuhi AI, kemampuan teknis memang penting, tetapi kemampuan untuk bekerja sama, bernegosiasi, mendengarkan, dan membangun hubungan justru akan menjadi pembeda yang semakin bernilai. Karena keputusan terbesar dalam hidup jarang ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh hubungan antar manusia. Dan hubungan yang baik selalu dimulai dari komunikasi yang baik. Komunikasi memang membuat orang lain percaya padamu, tetapi kepercayaan saja tidak cukup, karena dunia terus berubah, dan orang yang berhenti belajar perlahan akan tertinggal. Skill ketiga adalah cepat beradaptasi. Orang yang bertahan bukan yang paling pintar, tetapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Lihat saja beberapa tahun terakhir. Dulu, banyak orang tidak pernah membayangkan AI bisa membantu menulis, membuat desain, bahkan menulis kode. Hari ini, itu sudah menjadi hal yang biasa. Artinya, perubahan akan terus terjadi. Kalau setiap perubahan selalu kamu anggap sebagai ancaman, kamu akan terus sibuk mengejar ketertinggalan. Sebaliknya, kalau kamu terbiasa belajar hal baru, kamu tidak akan takut ketika dunia berubah. Karena yang membuat seseorang sulit digantikan bukan karena dia tahu segalanya, tetapi karena dia mampu menyesuaikan diri lebih cepat daripada perubahan itu sendiri. Skill keempat adalah mampu menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin sulit kamu digantikan. Banyak orang berpikir perusahaan membayar mereka karena bekerja keras. Padahal, perusahaan membayar orang karena mampu menyelesaikan masalah. AI memang bisa memberikan banyak pilihan, tetapi ketika sebuah keputusan melibatkan risiko, uang, atau masa depan sebuah perusahaan, tetap manusia yang harus mengambil keputusan. Itulah sebabnya orang yang mampu berpikir tenang, menganalisis situasi, dan menemukan solusi akan selalu memiliki nilai yang tinggi. Karena teknologi bisa membantu pekerjaanmu, tetapi tanggung jawab tetap berada di tangan manusia. Skill kelima adalah menguasai AI. Jangan bersaing dengan AI. Belajarlah memanfaatkannya. Banyak orang masih melihat AI sebagai lawan. Padahal, AI hanyalah alat. Sama seperti internet, ketika pertama kali muncul, orang yang menolak mempelajarinya perlahan tertinggal. Sementara mereka yang mau belajar, mampu bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan menghasilkan lebih banyak. Karena yang akan unggul di masa depan bukan orang yang bekerja paling keras, tetapi orang yang tahu kapan harus mengandalkan dirinya sendiri dan kapan harus memanfaatkan AI. Itulah mengapa belajar menggunakan AI bukan lagi sebuah pilihan, melainkan bagian dari cara kita beradaptasi dengan dunia yang sedang berubah. Kalau kita perhatikan, 5 skill tadi sebenarnya memiliki satu kesamaan. Semuanya tidak membuatmu menjadi lebih hebat dari AI, tetapi membuatmu mampu melakukan hal-hal yang belum bisa dilakukan AI dengan baik. Teknologi akan terus berkembang. AI akan menjadi semakin pintar, dan perubahan itu tidak bisa kita hentikan. Tetapi kita selalu punya satu pilihan, tetap bertahan dengan cara lama atau mulai membangun kemampuan yang membuat kita tetap relevan. Karena pada akhirnya, AI tidak menentukan siapa yang akan berhasil. Keputusan itu tetap ada di tangan kita. Jadi, kalau hari ini kamu ingin mulai mempersiapkan masa depanmu, jangan coba menguasai semuanya sekaligus. Pilih satu dari 5 skill tadi. Mulai pelajari, mulai latih, dan lakukan secara konsisten. Karena beberapa tahun dari sekarang, kamu akan bersyukur bahwa kamu mulai lebih dulu daripada kebanyakan orang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dukung Narasa dengan menekan tombol subscribe. Karena setiap minggu, kita akan membahas tentang psikologi, bisnis, finansial, dan teknologi. Dengan cara yang sederhana, tetapi bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan. Dan saya juga ingin tahu pendapatmu. Dari 5 skill tadi, mana yang menurutmu paling penting untuk dipelajari mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik untuk menentukan video berikutnya.